Ini kejadiannya bukan aku yang ngalamin, tapi temen aku yang dia ini tuh profesinya tukang makeup keliling di desa, di kampung dia. Waktu itu dia dapat telepon dari seseorang malam-malam. Orang ini bilang mau pakai jasa dia buat nikahan dia yang ternyata itu tuh 2 hari lagi acaranya. Sebenarnya sih dia nggak kaget, cuman aneh aja gitu ya, H-2 baru hubungin orang riasan, apalagi pengantin gitu. Biasanya kan kayak sebulan sebelum acara atau paling mepet itu 10 hari atau seminggu sebelum acara. Tapi ini tuh H-2 dia bookingnya. Dan untungnya itu tuh acaranya di hari Minggu. Klien pertama dia di hari Sabtu, jadi diambil itu kan. Nah pas di hari Minggunya dia sampai di rumah klien itu tuh sekitar jam 4:30 atau jam 5 subuh gitu. Gak terlalu pagi kayak klien-klien biasanya. By the way dia ini tuh didandanin maksudnya tuh dia gak dandanin si pengantinnya doang. Kalau yang pagar ayunya beda lagi ternyata. Biasanya kan sepaket ya, pengantin sama pagar ayu. Tapi ternyata si orangnya ini, si kliennya ini tuh pengen pengantinnya doang. Diriasin sama temen aku ini tuh ternyata ada rulesnya. Kata dia kalau di kampung itu kan selalu ada aja gitu ibu-ibu yang suka tiba-tiba masuk ke kamar buat lihat dandanannya, komentarin. Kadang bahkan si ibu-ibu atau yang lain tuh suka iseng nambahin riasan yang mana itu tuh selalu bikin dia kesel. Dia bilang kan sama kliennya soal rules itu dan dia setuju ternyata. Jadi pintu dikunci dari dalam dan yang boleh masuk itu ibu bapaknya aja. Yang lain gak boleh karena ngerias pengantin itu kata temen aku harus dengan mood yang enak terus sama konsentrasi. Nah selama di makeup itu tuh temen aku nanya kan, kenapa mbak ngedadak ambil jasa aku? Terus kata dia, aku gak srek mbak sama riasan saudaraku. Awalnya emang dia, cuman aku ngotot gak mau. Jadi dia yang dandanin pagar ayu aja. Nah aku mau pakai jasa mbak aja. Aku gak suka sama makeupnya. Kata temanku gitu kan. Itu hal biasa sih karena kata dia makeup di sana itu masih kurang upgrade. Kebanyakan kayak makeup di tahun 2015an sampai 2010an. Jadi wajar sih mbaknya nggak mau, apalagi kan zaman sekarang makeup tuh udah pada gimana ya, udah ke upgrade gitulah. Lagian temanku ini tuh udah lumayan terkenal di sana, sering ikut kursus juga buat upgrade skill, terus ya udah diakui deh makeupnya gitu. Pas makeup udah selesai, itu kan tinggal bagian kerudung ya, itu sama buat foto-foto, buat katalog dia, jadi udah ada kamera di depan. Nah mamahnya itu masuk kamar mau lihat hasilnya. Pas mau nutup pintu lagi, ada mbak-mbak ngotot pengen masuk juga buat lihat. Ya udah tuh dibolehin masuk sama temen aku karena pokoknya gelagatnya nyebelin banget gitu. Mamahnya tuh muji kan anaknya cantik gini bla 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 gitu. Nah sedangkan si mbak-mbak ini tuh komentar terus gak berhenti. Ini kurang tebel nih, ini kurang mancung, ini bla 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 gitu, kayak komentarin dari kayak apa ya, ngomentarin dari ujung rambut sampai ke dagu, gak berhenti. Sampai si mbak-mbak ini tuh ngambil makeup dia, nekat buat ngebenerin alisnya si kliennya. Temanku kesel dong. Sampai dia ngelarang si mbak itu buat nyentuh peralatannya. Kliennya juga udah negur dia kan, gak mau diubah gitu, udah bagus katanya. Pokoknya mbak itu nyebelin banget kata dia. Dan ternyata itu tuh saudara si klien yang awalnya mau make upin dia. Yaudah tuh kelar masalah itu. Terus akad dan acara. Temen aku ini kan di booking seharian sampai sore karena make upnya 2 kali, akad sama resepsi. Itu kan beda ya kalau di sana. Nah udah seharian ngejob, dibayar, akhirnya pulang deh temenku ke rumahnya sambil bawain nasi sama lauk kondangan. Kalau di sana tuh masih suka dibekelin sama pihak keluarganya. Pas udah sampai rumah, lauknya itu dibuka sama mamahnya temenku. Dek, kok nasi sama lauknya basi gitu.
Kaget dong dia, soalnya pas dibungkusin itu masih bagus, karena itu masakan di shift sore gitu kan. Masa sih mah, orang tadi masih bagus kok, kata temanku. Ternyata pas dia cek emang udah benyek sama bau asem gitu kan. Dia pikir, oh mungkin basi di jalan kali ya, meskipun ya nggak masuk akal basi di jalan. Ya udahlah tuh, gak dimakan sama dia, dibuang. Akhirnya dia tidur, tapi dia kebangun sekitar jam 2-an. Dia dengar ada suara apa kayak geduk-geduk, tapi bukan di tembok, kayak geduk-geduk di lantai gitu, tau nggak? Ya pokoknya geduk-geduk gitu. Karena temanku ini mikir itu tindakan maling, dia bangunin bapaknya buat ngecek ruangan baju. Jadi dia itu punya satu ruangan yang itu tuh khusus alat makeup dia gitu kan, peralatan-peralatan yang buat nikahan, terus sama baju-baju pengantin. Dia juga buka jasa peminjaman baju pengantin deh gitu. Pas dibuka, betapa kagetnya dia pas lihat baju-baju yang di manekin itu kotor sama tanah. Baju-baju inian, baju pengantin, sedangkan yang di etalase itu nggak kesentuh sama sekali. Lantai ruangan itu juga kotor banget gitu sama tanah basah, lumpur gitu. Dan satu manekin itu jatuh ke lantai. Menurut dia itu sih yang bikin suara. Terus dipikir-pikir, dari mana coba tanahnya? Pintu semua dikunci, ya kan? Terus bapaknya buka pintu depan dan gerbang depan. Dan dilihat ya mana-mana aja, nggak ada kayak ciri-ciri maling masuk gitu. Karena kejadian itu, mereka akhirnya takut. Terus ruangan yang khusus baju itu dikunci kan dari luar. Mau dicek lagi besok sama si bapaknya. Nah, pas pagi kata dia, tiba-tiba dia ini tuh jatuh sakit. Badannya lemes, pusing, dan pandangannya itu tiba-tiba gak jelas. Padahal kan malamnya gak kenapa-napa. Akhirnya dia manggil-manggil mamanya. Mah. Gak lama mamanya datang, cuman agak aneh gerak-geriknya. Kan dia kurang jelas ya liatnya. Kata dia, mamanya tuh cuman buka pintu, mondar-mandir, kadang diem di belakang lemari ngeliatin dia. Tapi tuh gak jelas posisinya. Terus akhirnya keluar kamar, masuk lagi, mondar-mandir, diem di belakang lemari. Terus udah keluar lagi. Kata dia kurang lebih sejam. Karena udah gak kuat sama kepalanya udah makin pusing, akhirnya temanku ini nangis. Sampai dia itu gerakin badan dan akhirnya jatuh dari kasur ke bawah. Itu kencang banget kata dia. Nah gak lama mamanya datang tuh sama bapaknya berdua. Mereka berdua kaget, tiba-tiba temen aku ini sakit dan gak bisa bangun dari kasur. Posisinya udah jatuh dari kasur tuh dia. Karena ngerasa curiga, mama sama bapaknya ini bawa temen aku ini ke orang yang bisa. Tahu lah ya arti bisa itu apa. Kata dia, seharian itu dia gak sadar apa-apa. Dia dibawa kemana dia gak tahu. Dia gak ngerasain apa-apa, kayak digotong lah atau diapain lah, dia gak tahu. Cuman yang dia rasain itu sekujur badan dia tuh sakit, kepala dia pusing, dia gak bisa jelas, dia gak bisa lihat dengan jelas sama sekali pada waktu itu. Dan rasa sakitnya itu gak bisa dijelasin. Sakit yang benar-benar aneh lah gitu kan. Kalau kita demam ada perasaan nyeri gitu. Kalau kata dia tuh rasa sakitnya aneh gitu. Nah 2 harian itu dia kayak gitu tuh. Tiba-tiba bangun-bangun dia udah di rumah kakak iparnya. Dia juga gak sadar dia dibawa ke sana ternyata. Pas berangsur-angsur enakan, mulai pulih kondisinya, dia udah mulai bisa makan, ngelihat dengan jelas, sama udah bisa ngomong. Akhirnya dia cerita ke mamahnya. Waktu pagi-pagi itu kan, dia manggil mamahnya, tapi mamahnya cuma mondar-mandir sama diem di belakang lemari. Nah, menurut kata mamahnya itu gak masuk ke kamar dia sebelum kejadian dia itu jatuh dari kasur. Terus mamanya nanya, kamu ada musuhan gak sama seseorang? Atau punya masalah gitu sama seseorang? Atau apa gitu yang bikin seseorang marah gitu sama kamu? Ya dia jawab,
Enggak dong, karena menurut aku pribadi juga teman aku ini bukan tipikal orang yang mau cari masalah gitu. Jadi gak mungkin lah gitu dia berantem gitu kan, apalagi anaknya introvert gitu. Nah habis temanku jawab begitu, mamanya gak ngejelasin apa-apa lagi sih. Cuman terakhir mamanya bilang, baju pengantin yang kemarin kotor udah mama cuci-cuciin. Yang di etalase aman kok gak kenapa-napa. Terus wig-wig kamu tuh yang di atas lemari pada kotor belum sempat mama bersihin. Temanku diem dulu dong sebentar, karena kata dia, "Mah, aku gak pernah punya wig loh." Dan mamahnya balik nanya, "Terus yang di atas lemari, rambut siapa dong?" Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.